Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau nge-share materi terkait nahwu ya. Bukan apa-apa, cuman ya bagi siapa yang mau menyimak ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa itu kan. Di sini cuman saya ingin belajar saja lagi lah. Mengulang kembali materi yang sudah pernah diajarkan oleh guru gitu kan. Terkait nahwu. Nah, untuk video pertama ini saya akan menjelaskan terkait kalam dan syarat-syaratnya gitu. Oke, langsung ke materi saja. Oke, silahkan. Oke seluruh, memasuki materi yang pertama ya seluruh ya, yaitu kalam. Kita mulai dari definisi kalam. Oke, secara bahasa ataupun etimologi ya, kalam itu berarti huwa kullu ma afada dalam bahasa Arab ya, yaitu segala sesuatu yang memberikan faedah. Ya, faedah di sini ya pemahaman lah, pengetahuan ataupun apa ya. Ya intinya memberikan kita sebuah pemahaman gitu. Contohnya seperti papan pengumuman ya. Papan pengumuman, kemudian rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas, kemudian isyarat dengan menggunakan kedipan mata. Tuh. Bahkan isyarat menggunakan kedipan mata pun secara bahasa bisa menjadi contoh bahasa menjadi contoh kalam secara pengertian bahasa karena kuluma afada. Kemudian menurut ulama ya, secara istilah kalam mempunyai definisi yang beragam ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh seperti kalam menurut ulama ahli fikih. Ya, itu ada pengertiannya, huwa kullu ma abtala sholata min harfin mufhimin au harfaini wa illam yufhima. Itu segala sesuatu yang membatalkan sholat baik berupa satu huruf yang dapat memberikan kepahaman ataupun dua huruf walaupun tidak memberikan kepahaman. Itu menurut fikih. Kemudian ada menurut ahli usul, yaitu walafdul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi aqsari surati minhu muta'abbadu bitilawatihi. Yaitu segala lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan hujah orang-orang kafir walaupun dengan surat yang terpendek dan termasuk ibadah dengan membacanya. Tuh dari ahli usul. Kemudian ada lagi dari ulama ahli kalam, yaitu huwa ibaratun anil ma'nal qadimil qaimi bidatihi ta'ala. Ungkapan dari sifat yang qadim atau dahulu tanpa permulaan yang berada pada zatnya Allah Ta'ala, seperti itu ya. Itu pengertian dari ahli fikih, ahli usul dan ahli kalam, ulama ahli kalam. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu kalam menurut ahli nahwu ya, yang akan kita bahas selanjutnya ya, menjadi dasar pembahasan kita kali ini, yaitu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i ya, yaitu apa? Lafaz yang tersusun ya, berfaedah dan sesuai dengan kehendak mutakalim atau orang yang berbicara, seperti itu ya. Jadi kalam itu dalam ilmu nahwu didefinisikan sebagai lafaz al-murakkab mufid bil wad'i ya. Ya, dari pengertian tersebut kita tahu ya bahwa syarat kalam itu ada lafaz murakkab mufid sama wad' ya enggak? Nah, kita bahas satu persatu ya syarat-syarat kalam dalam pembahasan nahwu. Oke, pertama yaitu lafaz. Ya, apa itu lafaz? Ya, secara bahasa lafaz itu ya
karena kita belajar bahasa Arab ya, tentunya kita mempelajarinya itu juga dengan budaya orang Arab ya, bagaimana orang Arab menggunakan kata tersebut dan bagaimana bagaimana kebiasaan orang Arab menggunakan kata tersebut ya. Contohnya seperti ini. Lafaz secara bahasa itu diartikan sebagai torhun gitu ya oleh orang Arab, atau menggiling gitu kalau dalam Indonesia, menggiling ya. Seperti perkataan orang Arab itu lafadzatir rahat daqiqo ya. Lafadzat ar-rahat daqiqo. Mesin itu penggilingan itu menggiling tepung ya. Mesin penggilingan itu menggiling tepung. Nah, ada juga berarti membuang ataupun melempar ya. Lafaz itu secara bahasa bisa diartikan melempar gitu atau membuang. Contohnya seperti lafadhu fulanun nawata. Itu perkataan orang Arab ya. Lafadhu fulanun nawata. Fulan membuang atau melempar biji. Itu lafaz secara bahasa. Oke. Kemudian secara istilah apa? Ya, lafaz secara istilah itu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awaluha alifun wa akhiruha ya'un wa akhiruha ya'u wa kharajat min lisanil insani. Ya, secara istilah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah yang diawali alif dan diakhiri ya dan keluar dari lisan manusia ya. Jadi lafaz itu ya, kalau di kitab Al-Jurumiyah ini didefinisikan bahwa lafaz itu suara gitu ya. Jadi suara yang mengandung huruf hijaiyah. Ya, kemudian disyaratkan juga keluar dari mulut manusia, lisan manusia gitu. Terus kalau bukan keluar dari mulut manusia gimana gitu kan? Ataupun dari lisan manusia, apakah itu termasuk lafaz atau bukan? Ya tentu kalau menurut di sini ya berarti bukan termasuk lafaz. Terus kalau suaranya itu tidak mengandung huruf hijaiyah, semuanya kalau bahasa Indonesia gitu kan ya, nggak ada huruf hijaiyahnya gitu, itu termasuk lafaz atau bukan? Ya sampai di sini ataupun di pengertian ini berarti bukan termasuk lafaz gitu. Itu syarat yang pertama dari kalam, yaitu lafaz ya. Lafaz. Yang kedua ataupun syarat yang kedua dari kalam yaitu murakkab ya. Apa itu murakkab? Oke. Untuk pengetahuan ya, maksudnya enggak cuman itu saja, biar pengetahuan kita meluas saja gitu ya. Secara bahasa murakkab itu bermakna wad'u syai'in ala syai'in sawa'un kana ala jihati thubuti amla, yaitu meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain baik tetap maupun tidak tetap gitu. Itu secara bahasa ya. Contoh seperti yang kan itu baik tetap gitu. Yang tetap itu meletakkan bata untuk membuat gedung, itu kan tetap ya, maksudnya jadi gedung. Nah, juga ada yang tidak tetap, contohnya meletakkan buku di atas meja, itu kan ya nanti kan buku bisa diambil lagi atau gimana gitu. Nah, itu yang tidak tepat, yang tidak tetap. Nah, untuk secara istilahnya murakkab itu huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aksara, yaitu susunan kalimah yang terdiri dari dua kalimah atau lebih ya. Terus contoh yang terdiri dari dua kalimah, contohnya itu qoma zaitun ya, terdiri dari kalimah qoma dan zaitun, itu dua kalimah. Dan yang terdiri dari dua kalimah lebih adalah contohnya in qoma zaitun qoma amrun. Tuh. Oke. Itu murakkab ya. Jadi susunan kalimah yang terdiri dari dua
kalimah atau lebih. Ya, jadi kalam itu harus berupa susunan. Nah, untuk murakab sendiri itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama murakab isnadi, ya. Nah, murakab ini itu yang menjadi syarat dari kalam. Nah, 3 yang lain itu ketika 3 yang lain itu belum bisa dikatakan sebagai kalam kecuali tarkib isnadi, ya. Apa itu tarkib isnadi? Huwa kullu kalimatin usnidat ihdahuma ilal ukhra. Setiap 2 kalimah yang salah satunya itu disandarkan ke kalimah yang lainnya. Seperti disandarkannya fi'il terhadap fa'il. Contoh seperti lafaz qoma zaitun, atau khobar terhadap mubtada, misalnya zaitun qaimun. Nah, yang bersandar dinamakan musnad dan yang disandari dinamakan musnad ilaih. Dengan demikian, murakab isnadi itu murakab yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Nah, ini yang menjadi syarat kalam bagi ulama nahwu, seperti itu. Ya, bisa dikatakan tarkib isnadi itu ya mubtada khobar dan fi'il fa'il gitu. Kemudian ada murakab idhofi, ya, susunan idhofah. Huwa kullu kalimataini nazalat sanihima mangsilatat tanwini mimma qablaha. Itu pengertiannya, buat tambah-tambah pengetahuan kita aja. Itu setiap 2 kalimah di mana kalimat yang kedua itu menempati tanwinnya kalimah yang pertama. Contohnya lafal ghulamu zaidin. Ya, itu kan asalnya ghulamun li zaidin, ya. Asalnya ghulamun li zaidin, ghulamun ditanwin kemudian li zaidin untuk zaid. Nah, ketika dijadikan tarkib idhofah itu ghulamu zaidin. Ghulamun yang tadinya di tanwin jadi hilang tanwinnya menjadi dhamah biasa. Itu. Kemudian ada murakab masji. Murakab masji yaitu kullu kalimataini nazalat sanihima manzilat ta'nisi mimma qablaha. Setiap 2 kalimah di mana kalimah yang kedua menempati posisi taknis lafal yang pertama. Ya, contohnya itu yang masyhur, ya, yang biasa menjadi contoh itu lafal ba'labaka itu, ya. Yang asalnya itu terdiri dari 2 kata, yaitu lafal kata pertama yaitu ba'lun, ya. Yang kedua itu bakun. Ya. Di mana lafal ba'lun itu aslinya itu kan latun gitu, latun gitu. Ketika digabung dengan lafal bakun itu taknya itu dibuang, latun menjadi baka gitu kan, latun wa bakun. Ketika digabung menjadi murakab masji yaitu baka gitu. Oke, itu murakab masji. Kemudian yang keempat itu murakab takyidi. Apa itu murakab takyidi? Huwa ayyakuna tsani muqayyidan lil awwali fil makna. Kalimah yang kedua membatasi kalimah yang pertama dalam maknanya. Kalau di sini contohnya cuma 1, ya, yaitu hayawanun natiqun, hayawanun natiqun, ya, atau hewan yang berpikir gitu. Hayawanun natiqun. Di sini diartikan hewan yang berpikir atau manusia. Nah, di situ lafal natiqun itu membatasi lafal hayawan. Di mana dengan adanya lafal natiqun, ya, maka yang dimaksud di situ itu, maka hewan yang dimaksud di situ itu adalah manusia, ya. Hayawanun natiqun. Ya, dan hewan yang dimaksud itu manusia gitu.
karena hewan yang bisa berpikir yaitu cuman manusia gitu. Kemudian lanjut ke syarat kalam yang ketiga, yaitu mufid. Secara bahasa mufid itu wastihdatsul mali wal khairu, memperoleh harta disertai dengan kebaikan, ya. Itu secara bahasa. Kemudian yang kita bahas yaitu secara istilah, huwa kullu ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakalimi wasami 'alaiha. Setiap ucapan lafaz yang dapat memberikan faidah dengan sempurna bagi orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Contohnya ketika mutakalim itu berbicara mengungkapkan in qoma zaitun qoma amrun, ya, apabila Zaid berdiri maka Amr pun berdiri. Maka dengan ini sami, ya, atau pendengar itu sudah memahami ucapan tersebut dan tidak menanyakan kembali kepada mutakalim. Ya, intinya sami atau pendengar itu sudah paham dengan apa yang dikatakan oleh mutakalim gitu. Itu syarat yang ketiga dari kalam. Kemudian syarat yang keempat yaitu wada', ya, wawu do'ain wada'. Ya, secara lughat ya wada' itu maknanya isqat, ya, atau berarti menggugurkan, ya. Contohnya seperti ungkapan wada'tu daina 'anil fulani. Saya menggugurkan hutang si fulan gitu. Itu menggugurkan. Wada'tu ad-daina 'anil fulani. Kemudian juga bisa bermakna wiladah, ya, melahirkan gitu. Seperti ucapan wada'at al-mar'atu waladaha, ya, seorang perempuan melahirkan anaknya gitu. Itu secara bahasa. Kemudian adapun definisi wada' secara istilah adalah huwa ja'lul lafzi dalilan 'alal makna au bil qasdi. Ya, menjadikan lafaz untuk menunjukkan makna atau maksud yang dikehendaki. Nah, di sini itu ulama berbeda pendapat terkait wada'. Nah, sebagaimana menafsiri keharusan menggunakan bahasa Arab, sehingga lafaz yang tidak menggunakan bahasa Arab tidak bisa disebut kalam. Ya, sebagian yang lain menafsiri wada' dengan al-qasdu atau kesengajaan. Jadi wada' itu diartikan sebagai suatu kesengajaan, ya. Artinya lafaz-lafaz tersebut harus diucapkan dengan sengaja ataupun sadar, sehingga perkataan orang yang mabuk, mengigau ataupun yang hilang kesadarannya itu tidak termasuk sebagai kalam ataupun disebut sebagai kalam oleh ulama ahli nahwu, ulama nahwu, seperti itu. Ya, mungkin cukup, ya. Sekian dari saya untuk kali ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tentunya tunggu materi selanjutnya tentang pembagian